Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi sebelumnya dari formasi pengenali organisme pengganggu tumbuhan tentang sarana pengendalian kimia yang merupakan kisi-kisi ke-12. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, ada 3 materi yang akan kita bahas dalam video ini, antara lain jenis pestisida, OPT sasaran pestisida, dan bahan aktif pestisida. Nah, kawan-kawan, karena materi ini sangat erat kaitannya dengan formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan, jadi teknik pengendalian ini kemungkinan akan keluar saat ujian SKB karena merupakan salah satu kisi-kisinya. Langsung saja kawan-kawan kita lihat jenis pestisida, OPT sasaran, dan bahan aktif pestisida tersebut. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu bahan aktif itu sendiri merupakan bahan kimia yang terdapat dalam kandungan pestisida yang dapat membunuh OPT, hama, penyakit, dan gulma. Nah, yang pertama mari kita lihat jenis pestisida. Jenis pestisida yang pertama yaitu insektisida. Nah, insektisida merupakan pestisida yang digunakan untuk membunuh semua jenis serangga, terutama serangga hama. Jadi, pestisida ini sasaran utamanya adalah serangga hama. Nah, jenis bahan aktif dari pestisida yang dapat membunuh serangga, contohnya yaitu Profenofos 500 gram per liter, yang mempunyai sifat sebagai racun kontak dan lambung. Nah, kawan-kawan, 500 gram per liter ini artinya pestisida ini digunakan sebanyak 500 gram dalam 1 liter air. Nah, kawan-kawan, contoh merek dagang dari bahan aktif ini yaitu seperti Curacorn dan Alika. Nah, contoh merek dagang ini adalah yang paling umum digunakan oleh petani dalam mengendalikan hama di lapangan. Nah, pestisida ini untuk mengendalikan beberapa macam hama seperti kutu daun atau nama spesiesnya Mesosporiaceae dan hama thrips pada tanaman cabai. Kawan-kawan, merek dagang itu adalah jenis produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi, kawan-kawan harus tahu beda antara bahan aktif dan merek dagang. Karena bisa saja nanti bahan aktifnya yang sama dengan merek dagang yang berbeda. Nah, ada juga jenis bahan aktif pestisida jenis insekta lainnya seperti karbofuran 3% untuk mengendalikan hama pada padi, Cypermethrin 110 gram per liter untuk mengendalikan hama ulat gerayak, Siromazin 75% dan lain-lainnya. Karena sangat banyak sekali jenis bahan aktif ini ya kawan-kawan, tergantung nanti penggunaannya seperti apa. Biasanya petani menggunakannya dengan cara melihat label pada kemasan pestisida sebelum membeli dan aplikasinya, karena harus sesuai dengan hama yang menyerang tanaman petani tersebut. Lanjut jenis pestisida yang kedua yaitu rodentisida. Nah, rodentisida ini berfungsi untuk mengendalikan tikus dan jenis hewan pengerat lainnya. Nah, contoh bahan aktifnya yaitu Brodifacoum 0,005%. Contoh merek dagangnya yaitu Sidarat dan Norat. Kawan-kawan pasti pernah menggunakan racun tikus untuk membunuh tikus di rumahnya, ya kan? Jadi bentuk dari racun tikus ini seperti blok-blok atau kotak persegi, yang mana racun ini siap dipakai atau diaplikasikan dalam mengendalikan tikus. Nah, sedikit perhatian dalam menggunakannya, racun ini tidak boleh sampai kena tangan atau bagian tubuh lainnya, karena sifat dari tikus ini yang tidak mau memakan apabila racun tersebut tercium aroma tubuh manusia. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh bahan aktif dari rodentisida dengan sasaran hama yaitu tikus. Lanjut, jenis pestisida yang ketiga yaitu herbisida. Herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu tanaman utama yang keberadaannya tidak diinginkan. Jadi kawan-kawan, jika gulma ini dibiarkan, akan menyebabkan persaingan dalam penyerapan unsur hara antara tanaman utama dan gulma. Ada beberapa jenis bahan aktif pestisida yang umum digunakan oleh petani, seperti glifosat, paraquat, dan dimetilamina.
Nah, sifat dari bahan aktif glifosat dan dimethylamina merupakan pestisida yang bersifat sistemik, sedangkan paraquat merupakan pestisida kontak. Nah, contoh merek dagang dari bahan aktif ini seperti Pamungkas 490 SL, Gramoxone, dan Sidamin. Nah, jadi kawan-kawan, herbisida ini dapat mengendalikan gulma berdaun sempit dan lebar. Contoh gulmanya seperti babadotan, rumput teki, alang-alang, dan gulma semak belukar lainnya. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh herbisida, bahan aktifnya, dan merek dagangnya, dan contoh gulmanya yang umum ditemukan oleh petani. Jadi, kawan-kawan, ada 3 jenis pestisida yang umum digunakan, seperti insektisida, rodentisida, dan herbisida. Kemungkinan jenis ini muncul saat tes SKB, karena merupakan salah satu kisi-kisi dari SKB, CPNS, Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Jadi kawan-kawan, kenapa kita harus tahu mengenai jenis pestisida, OPT sasaran, dan bahan aktifnya? Karena sebagai seorang ahli dalam pengendalian OPT, harus menguasai semua yang berhubungan dengan OPT dan cara pengendaliannya. Jadi akan sangat rugi jika kawan-kawan sebagai pengendali OPT tidak tahu tentang pestisida dan turunannya. Nah kawan-kawan, ini sedikit gambaran mengenai jenis pestisida, OPT sasaran, dan bahan aktifnya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah referensi dan materi pembelajarannya untuk menghadapi SKB nantinya. Nah, kawan-kawan, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.